Muhammadiyah satu menekankan aspek religiusitas keagamaan. Keagamaan inilah yang menjadi fondasi utama dalam rangka penguatan mentalitas anak kita. Nah, religi ini juga menyangkut keimanannya, praktek ibadahnya, akhlaknya. Yang kedua adalah penguatan dalam bidang sains dan teknologi. Mengapa penting sains teknologi? Pandemi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa agama dan sains nggak boleh dipisahkan. Sains dengan agama juga nggak boleh menjauh, harus berdekatan, harus terintegrasi. Apalagi sinyal dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran banyak mendorong terhadap apa keimanan dan keilmuan itu adalah berjalan beriringan, maka nggak boleh satu dengan yang lain dipertentangkan. Nah, anak-anak kita, anak-anak didik kita, para santri kita itu mesti harus pertama penguatan agama, ilmu agamanya juga harus kokoh dan sainsnya juga sekaligus. Kalau ini dikuatkan, maka insya Allah masa depan Indonesia ini akan jauh lebih bagus dan akan tercerahkan melalui kekuatan ini. Tapi sebaliknya, kalau agama ditinggalkan dan hanya sains saja, maka kita akan mencemaskan karena sains akan terputus dari nilai-nilai moralitasnya, sains akan terputus dengan nilai-nilai religiusitasnya. Maka inilah saya kira dalam konteks bangunan pendidikan Muhammadiyah adalah ini. Yang ketiga adalah tentu kita harus menekankan juga pendidikan tentang pluralitas, bukan pluralisme ya, pluralitas artinya kita harus memahamkan tentang keragaman Indonesia, bahwa Indonesia ini beragam dari segi agamanya, dari segi suku dan dari segi rasnya. Dengan demikian orang akan menumbuhkan toleransi, orang akan membangun harmoni, orang akan saling menghargai, orang saling meninggikan, dan orang tidak akan pernah saling merendahkan. Inilah yang saya kira dalam konteks ini menjadi penting. Nah, kalau ketiga komponen ini menyatu dalam praktek pendidikan, maka kita pendidikan masa depan kita tentu akan menggembirakan bagi Indonesia. Satu pemahaman belakang ini, ya ini tentang penyimpangan seksual di pondok pesantren. Dan menurut Bapak bagaimana menanggapi hal tersebut? Iya, tentang maraknya adanya praktek penyimpangan seksualitas yang terjadi atau disebut dengan kekerasan seksual kepada anak atau pelajar, tentu kita prihatin. Dan ini bertentangan dengan koridor pendidikan Islam, ini bertentangan dengan sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren adalah dalam rangka penguatan moralitas, penguatan akhlak. Apa yang terjadi di beberapa kasus misalkan, itu jelas-jelas menodai pendidikan dan jelas-jelas bertentangan dengan nilai agama. Padahal syarat rukun sebuah berdirinya pesantren dan pendidikan Islam itu sangat ketat sekali. Sistemnya mesti jelas sekali, kemudian sistem kepengasuhannya jelas sekali. Bagaimana apa itu profil sentralnya itu adalah terletak pada teladan pada seorang kiai, itu pada ustadz. Maka kiai dan ustadz, para guru yang mengelola dalam pendidikan Islam dan pesantren harus menjadi teladan. Salah satu teladannya adalah dalam bidang akhlak, maka tahu apa mahrumnya apa tidak. Ini semua adalah anak kita, ini semua adalah anak didik kita. Maka orang yang mengedepankan aspek itu tidak mungkin menunda itu. Ketika orang melakukan itu, sesungguhnya ia sedang melakukan praktek dehumanisasi, melakukan pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahasa lainnya adalah manusia-manusia yang biadab dalam kaitan ini. Karena apa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pendidikan Islam. Bagaimana dengan pondok pesantren Muhammadiyah selama ini, Pak? Pesantren Muhammadiyah itu adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dan karena itulah pendidikan pesantren juga akan diajarkan pendidikan tadi itu, pendidikan umum juga diajarkan, sainsnya juga diajarkan, keteladanan juga tentu akan dipraktekkan dalam pendidikan ini. Maka kita meminta pada seluruh pesantren Muhammadiyah, terutama dan ini di Mojokerto Pesantren Labab, mesti dalam praktek pergaulan dengan para santri, kalau misalkan pembinanya laki-laki, kemudian santri ada santriwati, mesti ini tersistem secara baik. Jam-jam dalam pembinaan juga secara baik, pengawasannya juga secara baik. Kita harus memutus peluang-peluang yang akan memunculkan terjadinya seperti itu. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah dengan peletakan daripada sistem kita yang sudah cukup bagus ini dalam sistem pengasuhan dan pengawasannya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi dalam praktek pendidikan pesantren di Muhammadiyah. Dan pesantren Muhammadiyah harus menjadi teladan terhadap praktek pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan kita adalah pendidikan yang melindungi, pendidikan yang mengayomi,
pendidikan yang mendidik untuk calon-calon kader bangsa di masa yang datang. Karena itulah praktek-praktek kekerasan seksualitas itu tentu harus dijauhkan dan tidak boleh ada dalam praktek pendidikan Muhammadiyah. Ini dijadikan sebagai pondok takfir, pesan Bapak apa? Ya, saya sangat bahagia dan bangga dengan adanya pesantren tahfidz Ulul Albab yang ada di Mojokerto Gresik ini. Mudah-mudahan ini menjadi role model, contoh bagaimana menerapkan tahfidzul Quran secara tersistematis dengan baik, dari time-nya juga baik. Kapan anak ini dalam rangka tahfidz ini targetnya terpenuhi, misalkan 2 tahun, 3 tahun, taruhlah jangka panjangnya, tapi kemudian nanti ada penguatannya. Dan anak-anakku sekalian yang sedang tahfidz, Anda sedang menjemput, Anda sedang bersama kemuliaan Allah melalui Al-Quran ini. Insya Allah, kalau Anda memuliakan Al-Quran, maka Allah juga akan memuliakan Anda. Karena Anda menjaga kemuliaan Al-Quran, maka hafalkanlah dengan baik, targetkanlah dengan waktunya dengan baik, dan murojaahnya yang terpenting. Insya Allah, kalau kita menguasai Al-Quran, maka nanti ketika anak-anakku sekalian naik ke jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi, insya Allah dimudahkan. Al-Quran saja bisa dihafal, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Tentu harus rajin dan kuat belajarnya. Insya Allah sukses. Pondok pesantren tahfidz Pak. Tinggal di pesantren itu ada 2 keunggulan. Satu, waktunya teratur, karena semuanya sistem 24 jam terawasi, akhlaknya terawasi, pendidikannya terawasi, kegiatan harinya akan terawasi. Yang kedua, tinggal di pesantren itu melatih kedisiplinan. Orang dibuat disiplin, kapan jam belajar, kapan jam istirahat, kapan jam bermain, semuanya sudah diatur. Dan yang ketiga, pesantren Muhammadiyah itu mengajarkan tentang teknologi supaya anak-anak kita ini tidak buta dengan teknologi, karena era sekarang adalah era digital. Jadi tinggal di pesantren itu sangat penting sekali. Dan untuk anak-anakku seluruh Indonesia mungkin besar, bahwa tinggal di pesantren itu harus menjadi lifestyle. Kalaupun dia bisa tinggal di pesantren, minimal pola teladan yang ada dalam pesantren itu kita amalkan, kita praktekkan dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Jadi tinggal pesantren itu sangat keren dan harus kita mondok bersama pesantren Ulul Albab Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di pesantren Ulul Albab Mojokerto Dukun Gresik. Pesantren tahfidz yang memadukan, mengintegrasikan anak-anak kita dibekali dengan kemampuan dasar dan fundamental sekali menghafal Al-Quran, tetapi juga diajarkan materi-materi pendidikan yang lainnya. Jadi menggabungkan 2 kekuatan dalam sistem pendidikan kita, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam sistem pendidikan nasional, dan juga anak-anak dibekali dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran, maka Allah berikan jalan kemudahan. Karena Al-Quran saja bisa dihafal, maka tentu ilmu-ilmu yang lain juga dengan mudah akan dapat dipelajari. Karena itu, ketika Anda menitipkan anak Anda di pesantren Ulul Albab merupakan pilihan yang tepat dan pilihan yang berada di jalan yang tepat, maka bergabunglah dengan pesantren Ulul Albab Mojokerto ini. Insya Allah, anak-anak Anda akan menjadi teladan di masa depan, dan anak-anak Anda memiliki karakter yang kuat. Bersama Al-Quran, kita akan maju. Bersama Al-Quran, insya Allah kita akan jaya dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Majulah terus, pesantren Ulul Albab akan menjadi kebanggaan umat di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.